Assalamualaikum, hi traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Teluh. Seperti ada seorang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyentari ke arah atap rumah. Tahayal, bulu kuduku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tidak hanya seperti orang berjalan, tapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu kerap kali terdengar ketika sore hari. Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasannya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya, Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun, semenjak saat itu, Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri. Dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Sakit, tolongin enak, Dek. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku. Dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu, sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena, langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. Lena bagaimana, Mas? Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan ujangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti kujelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Dia berikannya botol itu ke Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. Loh, Lena bagaimana? Tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti malam kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto.
Kuambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di atas yang akan kami bawa pulang. Tak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih, Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Kucium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung bawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasannya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung. Cukup aneh sih mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa. Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan." "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Tuhan yang maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang, kulihat Lena tidur pulas. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh, kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung. Bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih terjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab singkat. "Surprise, Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami. Tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya," katanya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan menilik ke berbagai arah. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Kamu kenapa, Mas?" sempatku bertanya. "Enggak apa-apa, Dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar kupeluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya Mas," kataku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung baik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka terbungkus kain putih, terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah, Mas Wanto juga mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang.
Baru seminggu informasi itu keterima, kabar baik seketika berubah drastis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, aku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala ku dengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku.